harus menjadi contoh waktu di chapter juga kayak Nehemia ini. Ya, jadi mereka itu bekerja untuk membangun reruntuhan tembok, tetapi tangan yang satu itu mengerjakan, ya mencangkul dan sebagainya, tapi tangan satu memegang pedang, memegang ini. Artinya apa? Bekerja sambil menginjil. Ini arti maknanya rohaninya. Nah, pada waktu itu Nehemia itu menghadapi gerombolan, menghadapi ancaman luar, dia membangun tembok ini yang diruntuhkan oleh gerombolan-gerombolan itu, Filistin, ya, Amalek dan sebagainya. Nah, dia pakai pedang, ya, untuk melawan perusuh-perusuh itu. Bayangin, jadi sambil dia berjaga-jaga, tapi dia juga bekerja. Nah, inilah full gospel. The first full gospel itu Nehemia. Nehemia itu bekerja di tengah-tengah ini, ya seperti Petrus, ya waktu menjadi nelayan dipanggil sama Tuhan, ya di Matius 4 itu ayat 19. Mari aku jadikan engkau penjala manusia. Dia bekerja tetap mencari nafkah dengan harus all out, harus giat, harus semangat, kerjanya harus. Tetapi pelayanannya juga harus semangat supaya seimbang, Bapak Ibu. Ya, nah kita sampai kita betul-betul nanti dipuji oleh Tuhan. Ya, ini yang namanya hamba yang setia. Serve as an example, menjadi contoh sehingga banyak orang, Bapak Ibu akan meneladani banyak orang. Meneladani di chapter, kok Isa ya? Contohnya siapa? Pak Alek. Itu kenapa di Jawa Timur itu pada semangat semuanya? Waduh, Pak Alek ini kan kontraktor. Maka itu kenapa? Wah, saya melihat jadwalnya sibuk, dia bukan kelilingan, tapi pelayanannya juga nggak kalah. Anunya, josnya. Ini dua-duanya jos, bukan ekstra jos ya Bapak Ibu. Ini betul-betul Pak Alek, ini jos sekali. Bagaimana? Waduh, mereka itu terinspirasi. Mereka diteladani oleh sosok Pak Alek ini. Kenapa? Ya karena dia paham betul jati dirinya. Pak Alek tahu dia anak Allah. Dia pengen lebih mengasihi Tuhan. Kenapa? Membalas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa anugerahnya buat kita. Siapakah Bapak Ibu dan saya ini? Ya, bagaimana kita ini dipilih, dipilih, kemudian kita ditetapkan untuk kita pergi. Wah, perintahnya itu Yohanes 15 ayat 16 itu. Untuk apa? Berbuah dan buahnya itu tetap. Buahnya tetap, ojo bersungut-sungut. Buahnya tetap kita memberi. Kita memberikan tumpangan. Kita memberikan doa kita. Kita selalu memberi pada orang-orang. Iya, jangan stop memberi. Karena seperti sumur. Kalau sumur ini mandek, ya, bau ini anyir, bau ini amis, busuk. Tapi kalau sumur ini terus diambil, seger terus, airnya itu akan berbuah, akan berbuah-buah, akan seger terus. Demikian juga kita sebetulnya, Bapak Ibu. Itulah jati diri kita anak Tuhan. Kita terus memberi diri kita, itu kita akan tidak akan capek. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, ya. Walaupun kita usia kita tua, sampai tua rambut putihmu aku tetap bagian engkau tetap akan berbuah, engkau akan tetap segar. Itu janji firman Tuhan, dan itu kita juga melayani. Kadang-kadang saya sering ngomong sama Pak Alek, iya, biar aku di pusat chapter itu ada tua-tua ya, umur 60-an, waktu itu kami umur 40, saya 40. Itu seluruh KB ya. Tapi kita ini sekarang sudah mau hampir 70 ya, 69. Belajar terus. Jangan seger terus ya. Waduh, ternyata prinsip ini. Seketerimo. Oh iya, 56 kita ini. Kemarin ada pertanyaan. 56 usianya saya sing real ini, tapi spirit kita ini kayak Kaleb petang puluh lah. Pak Alek 40 kita ini sebetulnya kayak Kaleb bilang waktu umur 80 aku seperti dulu waktu mulai aku pelayanan. Aku seperti waktu umur 40. Itu betul terjadi ternyata. Saya tanya sama beliau. Ya, Bu Lili juga ya, tak lihat suka sepak bola seperti waktu dulu remaja. Iya. Pemainnya atau haleluya. Iya, Pak Beni juga begitu semangat, Pak Bagianto. Ayo Pak Kanto juga ini. Wih, luar biasa Pak Petrus ya. Ayo gempur ini. Semua supaya bangkit, supaya terjadi revival. Ya, Tuhan menghendaki banyak jiwa yang ditolong, diselamatkan. Tuhan berkati. Ya, jadi penonton. Oke, terima kasih Pak Ayung. Jadi nanti selama 1 minggu coba. Nah, pemain. Nah, bolanya ini ya harus ada gawangnya, harus ada golnya. Nah, golnya itu apa? Jiwa-jiwa. Kita jadikan menti, ya, untuk kita muridkan. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Anggap ya. Jadi, Bu, jadi penonton. Nanti saling, kalau penonton, wah,
Lu kowe kok ora iso mlebu. Wah, kowe ngene semuanya ribut. Kita ini dipakai sama Tuhan untuk bekerja, ya. Oke. Nah, dari 8 prinsip leadership ini, coba perhatikan ya. Ini luar biasa. Ini kalau tidak ada hikmat dari Tuhan, tidak mungkin bisa rangkaiannya itu ya. Mulai dari Jesus is the head, trustworthy, kepercayaan, take inisiatif ya, memberikan kemudian good judgment ya, memberikan penilaian yang baik ya, tidak berpihakan, kemudian speak berkata dengan otoritas, yaitu firman Tuhan yang keluar, mengencourage orang, mendorong, memberikan kekuatan. Dan kita yang nomor 7 yaitu kemarin minggu yang lalu kita harus menyadari bahwa kita ini anak Allah. Kita ini representasi dari the kingdom of God. Ya, kita tidak mau dalam tubuh kita ini, pikiran kita, hati kita ini yang bosok-bosok, tidak mau bersih. Anak raja itu mesti bersih. Anak raja itu pikirannya bersih. Anak raja itu semuanya harus, ya ini kita harus punya mindset ini. Kalau tidak punya mindset ini, ya gampang sekali saudara ditembak. Waduh, nanti kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, nafsu. Ini daging ini bukan kita. Bukan. Ini kita manusia lama, sudah dibuang. Manusia baru itu identitasnya itu anak Allah. Ya, luar biasa Pak Kamto. Ya, oke. Nah, yang terakhir, ini luar biasa. Jesus is the head. Sentralnya itu Yesus. Yesus ini menjadi teladan kita. Yesus ini menjadi source of our life. Seluruh sumber kehidupan kita, sumber hikmat kita, sumber pengharapan kita. Ya, sumber damai sejahtera kita hanya Dia. Dia sumbernya semua. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Lewat apa? Lewat kelakuan kita, lewat perkataan, lewat pikiran kita, lewat tindakan kita. Apa aja di rumah, mau di kerjaan, di mana orang lihat, wow, waduh, kalau ketemu orang begitu punya passion, punya compassion. Begitu mudah memberi, persis kayak Yesus, memberi tumpangan, memberi doa, memberi sedekah, memberi apa aja, seperti janda yang berikan 2 peser. Itu memberi, roh memberinya itu kuat. Kemudian apa? Hidupnya benar, hidupnya kudus, ya, setia, ya, kemudian ketaatannya itu luar biasa, ya. Pada waktu dihadapkan pilihan, aku mestinya harus di sini, ngapain aku ke tempat ini? Ini nggak ada manfaatnya buat aku. Ya, aku harus ke tempat, aku harus kepada Tuhan. Maka itu pemazmur Daud katakan apa? Dia bilang apa? Lebih baik ya tinggal di dalam rumah Allah ya daripada ke tempat lain. Lebih baik. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia anak Allah. Dia udah ditebus. Dia tahu jati dirinya. Ya, dia kemudian dia bisa diandalkan selalu. Kerjaannya selalu beres. Kerjaannya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Kerjanya tidak mau cheating, tidak mau korup waktu, tidak mau korup semua. Waduh, ini kalau semua member kayak begini, waduh, ini dahsyat. Ini Tuhan mau, ini sedang menantikan kita di proses ini. Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Yang terakhir ditutup dengan serve as an example. Nah, ini pas kok temanya. Ini penutupan bulan ini, serve, melayani sebagai contoh, sebagai pelayan hamba. Coba tolong bacakan Matius 20 yang cepat ya, 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ayat 25, 28. 25 ya. Oke. Matius 20 ayat 25 hingga 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, luar biasa. Matius ini digenapi ya dalam Filipi itu dijelaskan. Filipi 2 itu jelas sekali ya. Nanti baca di rumah. Filipi 2 catat ya, ayat 1 sampai 8 ya, sampai 9. Makanya Bapak itu meninggikan dia. Luar biasa mengosongkan ini ilmunya. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang dihormati, ditinggikan bukan cuma di dunia tapi di surga juga oleh Bapak. Itu lakukan ilmunya Tuhan Yesus ini. Kinosis. Kinosis itu artinya mengosongkan diri, tidak menghaki, melepaskan hak. Nah, semua yang tadi saya sampaikan itu memberi bagian kita bahwa kita ini jati diri kita ini. Yang paling menonjol Kristen itu roh memberinya, memberi doa. Kalau melihat orang memberi, semuanya selalu memberi seperti buah. Buah itu tidak ada. Enggak. Lagu Lili sing metik orang tidak ada. Bu Lili mau metik, Pak Beni mau metik, Pak Giato mau metik, Wong Meduro sing mau metik, orang Makassar mau metik, semua orang mau metik. Buah ini menembak tiketno. Nah itu itu kita ini jati diri kita. Ya sakit nggak? Sakit. Tapi sakitnya cuma sementara di dunia. Nanti kekalahan itu, inilah hambaku, ini anakku yang kukasihi. Waduh, ya ini Bapak Ibu, ini nilainya yang tertinggi ini. Kinosis Tuhan, tidak menyesarakan dirinya dari tempat yang maha tinggi turun. Manusia dunia itu mencari ketenaran, mencari ketinggian, terus dikejar, nggak ada puasnya. Jatuh seperti yang disampaikan oleh pemazmur itu, sampai iri. Si Asaf itu iri. Loh, orang dunia kok enak-enak, lembu-lembu, katanya kaya-kaya, dan dia sempat mau kecewa, tapi bersyukur dia ditegur Roh Kudus, akhirnya nggak jadi. Dia bilang, waduh, setelah dia melihat orang itu jatuh, terhempas, nggak bisa bangun lagi. Dan kita sering lihat kayak begitu, banyak kan orang dunia kayak Tuhanmu apa, aku sogi, aku bisa menguasai dunia. Buat apa engkau memiliki dunia ini kalau kau binasa? Loh, ya. Entah-entahnya di sana. Nanti begitu dia sudah sakit, mas, wah atau aku baru disadarkan. Aduh, iya betul. Tapi terlambat. Mumpung belum kita harus berani beritakan bahwa ini, ya Bapak Ibu sekalian, melayani as example tadi dibacakan Pak Alex udah jelas sekali ya hamba. Nah, pelajarannya apa? Leaders ya, ini bahasa ya di bukunya ada super ALTS ini ya. Leaders have the mind of Christ who humble himself and become obedient even to the death of the cross. Yeah, these spiritual principles work when they are employed. You will get rid of friction, jealous, and people striving for position. Ya, jadi pemimpin itu harus memiliki leaders ini. Ya, semua kita ini leaders, di rumah kita leaders, di pekerjaan kita leaders. Chapter juga kita ini leaders loh Bapak Ibu. Ya, kita semua leaders sebetulnya. Leaders itu apa sih? Leaders itu bisa influence people, bisa mempengaruhi orang, membawa impact, itu leaders. Nah, kita ini tanpa disadari bahwa semua Tuhan itu sebetulnya jati dirinya leaders. Ya, nah jangan menganggap, makanya Paulus bilang apa? Paulus bilang kepada Timotius, jangan ada orang menganggap kamu ini kecil, kamu ini muda, kamu ini rendah. Ya. Bahwa kamu itu disertai Tuhan. Nah, sama Bapak Ibu dan saya, kita ini disertai Tuhan, disertai Roh Kudus. Ya, jadi tujuannya supaya pikiran kita ini, mindset kita mesti berubah. Mindset kita harus mengenakan mindset Kristus, di mana dia itu sudah merendahkan dirinya demikian rupa. Ya, dirinya
menjadi begitu taat, bahkan sampai mati di kayu salib, seperti yang ditulis di Filipi 2 itu. Nanti Bapak Ibu baca mulai dari ayat 1 sampai 9. Maka Allah meninggikan dia, ya, begitu di kayu salib itu. Nah, prinsip spiritual ini, prinsip-prinsip secara spiritual ini itu bekerja apabila kita ini dalam pekerjaan ini kita harus menanggalkan friksi-friksi, iri hati, ya. Nah, itu sudah ditulis di Filipi 1 ya. Nanti dibaca 2 ayat 1 itu semua ada. Ini sebetulnya saya ayat ini yang ditulis ini bahasa Inggris itu ayat Filipi 2 ayat 1 itu. Ya, iri hati, kejar posisi, ya, daripada menjadi hamba, ya, meninggikan diri, menyebabkan friksi-friksi, ya, perbedaan, ya, ya, termasuk rasisme dan sebagainya itu. Nah, sebaliknya kita ini harus, you will have people who come to love one another. Kita harus menunjukkan persis yang tadi kesaksiannya Ibu Lili, yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kasih perhatian, menunjukkan kasih caring, perhatian, merawat mereka, ya, bahwa kita ini melayani satu dengan kasih, nggak ada yang lainnya lagi. Nah, ini yang namanya hamba yang dikenal oleh Tuhan. Kita semua ini hamba. Saya hampir tiap berapa hari masih saya ingatkan diri saya sendiri. Saya dicermin, Yung, kamu ini hamba Allah. Hendaknya hidupmu kudus, hidupmu benar, hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pikiran Kristus kenakan apa yang mulia, apa yang benar, apa yang sedap didengar. Semuanya yang menjadi kebijaksanaan, yang menjadi kebajikan, semuanya itu aku pikirkan. Filipi 4 ayat 8 itu. Saya pikirkan. Nah, itu saudara, saya perintahkan pikiran, saya pikirkan hati ini, ya Tuhan, seluruh hidupku milikmu. Aku tidak ada apa. Seperti Paulus katakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya harus menjadi contoh waktu di chapter juga kayak Nehemia ini. Ya, jadi mereka itu bekerja untuk membangun reruntuhan tembok, tetapi tangan yang satu itu mengerjakan, ya, mencangkul dan sebagainya, tapi tangan satu memegang pedang, memegang ini. Artinya apa? Bekerja sambil menginjil. Ini arti maknanya rohaninya. Nah, pada waktu itu Nehemia itu menghadapi gerombolan, menghadapi ancaman luar, dia membangun tembok ini yang diruntuhkan oleh gerombolan-gerombolan itu, Filistin, ya, Amalek dan sebagainya. Nah, dia pakai pedang, ya, untuk melawan perusuh-perusuh itu. Bayangin, jadi sambil dia berjaga-jaga, tapi dia juga bekerja. Nah, inilah full gospel. The first full gospel itu Nehemia. Nehemia itu bekerja di tengah-tengah ini, ya, seperti Petrus, ya, waktu menjadi nelayan dipanggil sama Tuhan, ya, di Matius 4 itu ayat 19, mari aku jadikan engkau penjala manusia. Dia bekerja tetap mencari nafkah dengan harus all out, harus giat, harus semangat, kerjanya harus, tetapi pelayanannya juga harus semangat supaya seimbang, Bapak Ibu, ya. Nah, kita betul-betul nanti dipuji oleh Tuhan. Ya, ini yang namanya hamba yang setia. Serve as an example, menjadi contoh sehingga banyak orang, Bapak Ibu akan meneladani banyak orang. Meneladani di chapter, wah, kok bisa ya? Contohnya siapa? Pak Alek. Itu kenapa di Jawa Timur itu pada semangat semuanya? Waduh, Pak Alek ini kan kontraktor. Wah, saya melihat jadwalnya sibuk, dia bukan kelilingan, tapi pelayanannya juga nggak kalah josnya. Ini dua-duanya jos, bukan ekstra jos ya Bapak Ibu. Ini betul-betul Pak Alek, ini jos sekali. Bagaimana? Waduh, mereka itu terinspirasi. Mereka diteladani oleh sosok Pak Alek ini. Kenapa? Ya karena dia paham betul jati dirinya. Pak Alek tahu dia anak Allah. Dia pengen lebih mengasihi Tuhan. Kenapa? Membalas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa anugerahnya buat kita. Dan siapakah Bapak Ibu dan saya? Ini, ya, bagaimana kita ini dipilih, lu bayangkan. Dipilih, kemudian kita ditetapkan untuk kita pergi
Wah, perintahnya itu Yohanes 15 ayat 16 itu. Untuk apa? Berbuah dan buahnya itu tetap. Buahnya tetap, ojo bersungut-sungut. Buahnya tetap kita memberi. Kita memberikan tumpangan. Kita memberikan doa kita. Kita selalu memberi pada orang-orang. Iya, jangan stop memberi. Karena seperti sumur. Kalau sumur ini mandek, ya bau ini anyir. Bau ini amis. Busuk. Tapi kalau sumur ini terus diambil. Seger terus, airnya itu akan berbuah, akan berbuah-buah, akan seger terus. Demikian juga kita sebetulnya Bapak Ibu, itulah jati diri kita anak Tuhan. Kita terus memberi diri kita, itu kita tidak akan capek. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ya. Walaupun kita usia kita tua, sampai tua rambut putihmu aku tetap bagian engkau tetap akan berbuah, engkau akan tetap segar. Itu janji firman Tuhan, dan itu kita juga melayani. Kadang-kadang saya sering ngomong sama Pak Alek, iya biar aku di pusat chapter itu ada tuwek-tuwek ya, umur 60-an, waktu itu kami umur 40, saya 40, kok keseloyo kabeh ya. Tapi kita ini sekarang sudah mau hampir 70 ya, 69 tahun ini. Kok seger terus ya? Waduh, ternyata prinsip ini. Seket limo. Oh iya, 556 kita ini. 56. Usianya saya ini sing real ini, tapi spirit kita ini kayak Kaleb 40 lek. Pak Alek, 40 kita ini sebetulnya kayak Kaleb bilang, waktu umur 80 aku seperti dulu waktu mulai aku pelayanan, aku seperti waktu umur 40. Itu betul terjadi ternyata Bapak Ibu. Ya, Bu Lili juga ya, tak lihat. Seperti waktu dulu remaja. Iya. Haleluya. Iya, Pak Beni juga begitu semangat, Pak Bagianto. Ayo Pak Kanto juga ini. Wih, luar biasa Pak Petrus ya. Ayo gempur ini. Semua supaya bangkit, supaya terjadi revival. Ya, Tuhan mengendaki banyak jiwa yang ditolong, diselamatkan. Tuhan berkati. Oke. Oke, terima kasih Pak Ayung. Jadi nanti selama 1 minggu coba